karena mereka takut kalah, dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Dan partai Ibu pasti kalah, dan calon presiden Ibu Ganjar Mahfud pasti kalah oleh Prabowo Gibran dalam satu putaran. Bagi kami rakyat Indonesia sudah cukup kekuasaan partai Ibu dalam 2 periode. Saatnya sekarang nomor 2 yang berkuasa. Saya sebagai rakyat capek dipimpin oleh partai Ibu. Seandainya Pak Ganjar dan Prof Mahfud menang, ini seandainya ya Pak ya, seandainya. Terus Bapak ditunjuk jadi ketua KPK. Setuju gak? Ini seandainya nih. Setuju ya? Nah, kalau ketua KPK ini kolektif, gak ada guna. Lu kalau angkat gue jadi jaksa agung dong. Aduh lah, spesifik loh itu. Lalu kalau jadi jaksa agung, apa yang mau saya lakukan? Makanya saya gak malu-malu, gue mau minta. Lu tanya, gue minta dong. Apalagi cuma andai-andai ini mah gampang, ngomong aja. Ya gak? Kalau gue terima dari orang bukan dari kakek emak gue, nenek gue, bukan hibah, namanya gratifikasi bos. Iya dong. Nah kita nggak usah munafik lah, pakai kosakata yang aneh-aneh. Nah kita bereskan. Bisa dilaksanakan nggak? Makanya ada yang isu. Kalau gitu lu jadi menteri keuangan aja lu beresin. Lu kata gue mau jadi apa? Cuma 2 lah. Kalau acaranya nggak, jaksa agung atau menteri keuangan bisa. Yang mulutnya ember mengatakan kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu sebelum dia jadi gubernur nggak ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Ngaca dulu bos, ngaca. Yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan menggunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Terus saya takut-takutin, ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Telepon saya, kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, ini siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Itu yang saya alamin sebetulnya, tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar, kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana. Karena harapan bangsa ini ada di PDIP dan di Ganjar. Kita nggak perlu heran kalau sebelum ini Pak Ahok sudah didekati oleh para ajudan dari Pak Jokowi. Mereka membujuk Pak Ahok agar mengarahkan suaranya untuk mendukung paslon Prabowo Gibran. Selain dibujuk, sudah pasti Pak Ahok pun diiming-imingi oleh jabatan tinggi. Kabarnya nih, kalau Prabowo Gibran menang satu putaran, Pak Ahok akan langsung diangkat menjadi Direktur Utama PT Pertamina. Setelah menduduki jabatan Direktur Utama PT Pertamina, Pak Ahok bakal diangkat menjadi Menteri BUMN, menggantikan Pak Erick Thohir. Iya, menggantikan Pak Erick Thohir. Tawaran dan bujukan dari Pak Jokowi pun ditolaknya mentah-mentah. Jabatan bergengsi itu rela dia tinggalkan demi bisa berjuang bersama Mas Ganjar dan Prof Mahfud, demi bisa menyelamatkan Indonesia dari para oligarkinya Jokowi, Prabowo, dan Luhut Panjaitan. Suara kelompok minoritas yang sudah dengan susah payah dikumpulkan lewat berbagai narasi dan bahkan hoax,
sekarang jadi ambyar total. Isu yang selama ini dihembuskan kalau Pak Ahok mendukung Pak Jokowi, isu ini sekarang sudah ambyar total. Sudah benar-benar ambyar total. Lihat Pak Mahfud, kok Pak Mahfud gini nggak mau pilih. Saya mau tanya, dulu Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin, yang MUI yang bikin fatwa surat saya, kok kalian pilih juga? Nggak fair kalian gitu loh. Kalau Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala, kalian pilih juga. Dan Pak Mahfud jauh lebih baik. Kenapa cuma gara Pak Mahfud lalu semua pada mau pindah? Nah, saya khawatir kalau ini mau dibikin supaya Pak Ganjar itu tidak lolos di Jakarta. Kita kadang-kadang ini tentu mayoritas orang Tionghoa ya. Orang Tionghoa jangan berpikir, aku punya duit, gua ke Singapura. Saya mau kasih tahu nih, kalau sampai yang berkuasa cabut paspor Anda, semua harta Anda bisa diambil loh. Ini bicara ideologi nih. Kita nggak mau lagi terulang peristiwa tiap kali ada kejadian orang Tionghoa jadi korban. Ini nggak bisa lagi terjadi. Makanya saya bilang kan, terus kemarin bertanya, kenapa kamu mundur? Karena rata-rata orang berpikir saya kan mendukung bukan nomor 3. Tapi saya yakin demi masa depan anak cucu kita, ketika orang mengatakan Ganjar bisa nggak lolos, Ganjar bisa kalah, maka saya lebih rela berhenti dari Pertamina untuk yakinkan Bapak Ibu. Ya kan? Bahwa Ganjar satu-satu harapan kita untuk ke depan. Bahwa PDI Perjuangan satu-satu partai yang konsisten membela yang namanya dicap minoritas. Nggak ada partai yang konsisten lakukan itu. Coba bayangin, saya disuruh mundur cuma Ibu Mega yang bilang, kenapa Ahok nggak mau maju? Dia bisa kerja, kenapa nggak mau maju? Cuma karena namanya Ahok. Kasus Gibran itu sudah selesai, bahwa dia sah menjadi calon. Tapi karena di atasnya ada moral dan etika, maka ada hukumannya 2. Pelanggaran etiknya tuh dikenakan kepada oknum. Misalnya ketua MK yang sudah diberhentikan itu karena jelas-jelas dia terbukti melakukan pelanggaran berat di dalam bidang etika sehingga diberhentikan. Tapi saudara, karena etika ini berkaitan dengan moral, hukum formal tidak mencakup. Tapi kalau setiap orang mengatakan ini anak haram konstitusi, itu kan hukuman sosial di tengah masyarakat. Hukuman moral juga, Anda tidak sah gitu. Anda karena pertolongan angkel paman, karena Anda ini merekayasa hukum. Itu adalah cibiran masyarakat yang tidak akan pernah terhapuskan selama hidupnya. Pak Mahfud kok makin kesini makin kesono. Pak, itu bukan pertanyaan receh. Justru Anda yang terlihat recehan sekarang. Satu Indonesia ini juga paham kalau Anda itu hanya ngerti dan jagonya di bidang hukum, yang lain kagak ngerti apa-apa. Jadi bilang aja emang Anda nggak ngerti. Lalu, saya juga bingung nih, kenapa selama debat kemarin, Anda seakan-akan ingin menjatuhkan pemerintahan yang sekarang ya, di mana Anda itu ada di dalam pusaran di sana. Ngapain juga Anda tanya-tanya, kenapa Pak Jokowi kok impornya jadi tambah besar? Kan dulu ada di pemerintahan itu, kenapa kemarin nggak ngomong? Kok kenapa sekarang baru bunyi? Kenapa juga baru ngomong, hukum di Indonesia tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Kan lu polhukamnya, gimana sih? Lu yang receh. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Pak Mahfud kan nggak ada yang menyelesaikan masalah. Anggotanya mengeluh-mengeluh semua kok. Bagaimana? Jadi jangan terlalu banyak bikin tim itu ya kan. Tetapi kan eksekusinya seperti apa? Satu aja nggak bisa diselesaikan, apalagi banyak. Kalau ada yang tiba-tiba bicara soal etika, adab, moral, apapun itu, sodorkan cermin sama mereka. Menurut saya Gibran tidak ingin sedang merendahkan siapapun. Inilah Mas Gibran kemarin itu entah disengaja atau tidak, tapi dia hadir memberikan kaca buat kedua pasangan lainnya. Bahwa apa yang kalian lakukan kemarin, bahwa apa yang kalian bangga-banggakan kemarin, ketika itu menimpa kalian, nggak enak perasaan kalian kan?
Ketika kalian dijelaskan bahwa ini tidak etis, ini tidak beradab, kalian punya 1000 pembelaan. Maka ketika kalian bilang Mas Gibran tidak beretika dan tidak beradab, kita juga bisa punya 1000 pembelaan. Saya juga nyari etika Bapak debat yang kemarin itu yang nyerang Pak Prabowo. Tanahnya, nilai kinerjanya di Kemenhan, terus nyerang secara personal pribadi. Apa itu etika juga Pak? Kayak gitu. Giliran Gibran aja baru bumbu-bumbu dikit itu masih menyangkut temanya udah dibilang nggak beretika. Lagian lithium perophosphate beneran ada Pak gitu. Kalau kita penonton nggak ngerti apa sih itu, googling dulu oke. Lah ini calon pemimpin harus ngerti dong. Kan dibahas tuh sama tim ses lithium perophosphate. Tapi udah mulai pinter nih si wakil 01 ini, dia belajar sama si Sengkuni nih untuk muter kata-kata. Dia nggak bisa jawab tapi dia bilang ini bukan tebak-tebakan definisi, ini debat standar kebijakan, padahal nggak bisa jawab tuh si lithium perophosphate itu apa. Nah udah mulai pinter nih mainin kata-kata ke si Sengkuni nih. Udah gitu greenflation lagi, greenflation yang ditanyain ke 03. Pak, greenflation beneran ada kok, Bapak bilang pertanyaan receh. Kalau pertanyaan receh, Bapak langsung jawab gitu loh Pak. Jangan dibilang pertanyaan receh balik ke moderator. Jangan ngambek Pak, kalau nggak ngerti jangan ngambek. Beneran ada greenflation. Kita sebagai penonton awam, Google ada bener Pak, sesuai temanya greenflation tuh ada. Jadi maaf kalau pertanyaannya itu menyengsarakan Bapak 03 tuh. Maaf banget tuh Pak pertanyaannya. Nah makanya Prabowo Gibran tuh cocok. Kenapa? Prabowo senior ya kan, udah berumur, jadi seniornya udah dapet. Nah Gibran anak muda, tahu solusi-solusi zaman now, tahu teknologi zaman now, tahu permasalahan zaman now. Cocok dipadukan nih. Jadi ternyata yang dianggap tidak beretika itu adalah ketika Mas Gibran itu begini-begini karena dia sebenarnya ingin mengekspresikan jawabannya itu belum ketemu Prof. Mas Gibran itu berkali-kali, lebih dari sekali ketika habis menjawab Caimin gitu misalnya ya. Dia berkali-kali begini dan juga mengucapkan mohon maaf ya kalau sampai ada kata-kata yang misalkan nggak berkenan. Pertanyaannya yang masuk akal, jangan seperti orang bodoh. Gibran bodoh dan menganggap saya juga bodoh, dikiranya bisa dikerjain kayak gitu kan. Jadi Mas Gibran itu dilatih agar gini-gini biar mempermalukan saya gitu. Dari apaan Bob? Padahal yang dilihatkan Mas Gibran tuh nada isinya, sehingga saya katakan ini pertanyaan receh. Itu kan secara akademis untuk anak SD kelas 3. Maka saya katakan tidak layak dijawab untuk sebuah forum terhormat. Betul. Maunya mempermalukan kan, sepermalukan balik pelatih. Betul. Saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada di jawabannya. Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya. Soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, gitu loh. Segampang itu. Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saya bangga kenapa? Karena Gus Muhaimin menjaga marwah debat. Yang kedua, menunjukkan sikap
yang menghormati lawan bicara, menghargai dan tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Dan Gus Imin menunjukkan kepada kita sikap yang terhormat. Dan itu semua didasari apa? Semua mulai dari etik, semua mulai dari etika. Kalau etik itu dihormati, ditinggikan, maka perilaku akan mencerminkan itu. Pak Ganjar dan Pak Anies itu datang dengan tingkat akurasi data yang sangat rendah. Bahkan tadi saya sebut kecenderungan punya kebohongan. Kalau kemudian ada nilai, kan kalau Pak Ganjar menilai 5, itu kan menilai 5 itu menilai kinerja hukum Indonesia yang di bawah Pak Jokowi dinilai oleh Pak Ganjar itu 5. Padahal Menteri Menko Polhukamnya itu adalah wakilnya Pak Ganjar. Nah, termasuk ketika Pak Anies misalnya kasih penilaian yang sangat subjektif, nggak tahu apa-apa, cuma nggak punya bahan apa-apa, ya sudah rasanya karena nggak suka dengan orang yang bekerja di situ, ya sudah dikasih nilai sesukanya saja. Jadi ini menurut saya, ya itu yang tadi saya sebutkan, objektivitasnya rendah, kompetensinya rendah, tapi kemudian memberikan nilai berdasarkan tendensi pribadi yang tidak suka itu. Dari debat ini, betul Pak Prabowo adalah menjadi sosok yang paling sabar. Dan itu adalah ciri-ciri negarawan. Dan ketika diserang kanan kiri, beliau tetap sabar, mempertahankan apa yang tidak perlu beliau sampaikan untuk keutuhan bangsa. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Ketika kepercayaan dari Ibu dan Bapak saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia. Apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Menko Polhukam itu sudah ada lebih dari 15. Tapi saudara, di dalam sejarah kan tidak pernah ada Menko Polhukam melakukan tindakan hukum. Karena alasannya saya kan hanya koordinator. Kalau saya sikat semua. Koruptor, mafia,
penjahat, saya ikut turun tangan. Dan itu kalau saya ada di posisi baru yang lebih luas kewenangannya, itu nanti akan lebih banyak yang saya lakukan untuk itu. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! 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 Menang kita! Ganjar Mahfud! Satu putaran! Takut apa tidak? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Yes, begitu dong. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel tahu nggak? Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR. Kalau di DPR kan belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini
Aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Jadi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Para guru besar sudah turun gunung. Dan kalau mereka sudah demikian kompak turun gunung, ini memang sebuah pertanda kalau kondisi negara kita sudah dalam keadaan darurat. Sekarang ini sudah darurat moral dan etika. Dari Yogyakarta, seruan keprihatinan, sebuah teguran keras kepada Presiden Jokowi dan keluarganya. Seruan ini kemudian ikut bergema di Jakarta, di kampus legendaris Universitas Indonesia. Selain itu, dia juga bergema di Institut Pertanian Bogor, Universitas Islam Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Pajajaran, Institut Teknologi Bandung, hingga kumpulan Universitas Katolik se-Indonesia. Daftar kampus yang menyerukan keprihatinan, sebuah teguran keras kepada Presiden Jokowi pun terus bertambah. Kalau kamu belum paham sejarah reformasi tahun 1998 atau mungkin sudah lupa, silakan buka lagi lembar-lembar sejarahnya. Ini penting.
Ketika itu, ada satu aktor utama yang sangat penting yang sanggup memberi dorongan kuat bagi jatuhnya Presiden Soeharto, sang diktator yang waktu itu sudah berkuasa selama 32 tahun. Aktor ini penting adalah para guru besar dari kampus-kampus perguruan tinggi, guru-guru besar dari kampus-kampus universitas. Waktu itu di tahun 1998, kejadiannya juga bermula di Jogja, di Yogyakarta. Dimotori oleh para Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada. Dari kampus biru itu, seruan moral segera menyebar kemana-mana. Di tahun 1998, demo-demo mahasiswa menemukan momentumnya. Dengan cepat membesar dan meluas. Setelah para guru besar, para penjaga ilmu dan nilai-nilai moral itu, mereka menyatukan suara dan mendeklarasikan sikap keprihatinannya. Makanya kalau sekarang kita melihat para guru-guru besar dari berbagai kampus sudah bersuara, dan ini lagi-lagi dipicu dari Jogja, dari Yogyakarta, dari kampus Universitas Gadjah Mada, ini bisa jadi memang sudah menjadi sebuah pertanda. Gejolak politik ini tidak akan bisa dihentikan lagi. Gelombang perlawanan kepada Presiden Jokowi dan kroni-kroninya akan terus membesar dan menguat. Dalam waktu yang singkat, gerakan para mahasiswa yang sudah mendapatkan restu para guru besar segera menguasai jalan-jalan di banyak kota. Seruan reformasi semakin menggema, dukungan masyarakat semakin menguat. Sampai-sampai pada satu momen nih, sang diktator bapak mertua dari Eyang Prabowo sudah tidak sanggup untuk bertahan lagi. Soeharto pun jatuh. Para guru besar ini jarang turun gelanggang untuk bicara politik. Tapi sekalinya mereka bersuara bersama, menyuarakan keprihatinan moral mereka, ini adalah tanda-tanda kalau kondisi bangsa memang sudah gawat. Dan juga sudah waktunya kampus-kampus bergerak secara serempak. Maka kita harus bersiap untuk sebuah perubahan besar dalam sejarah bangsa kita. Momennya akan tiba. Entah apa yang akan terjadi. Entah kisah apa yang akan tertulis di buku perjalanan sejarah bangsa. Tapi yang pasti nih, momen sejarah itu sudah menemukan waktunya. Akan ada sebuah peristiwa besar dan kita harus segera bersiap. Tahun ini, tahun 2024 ini tampaknya memang bakalan jadi tahun yang bersejarah bagi bangsa kita. Tahun ini kita semua diuji. Seluruh rakyat Indonesia diuji untuk menentukan masa depan Indonesia. Para guru besar sudah turun gunung dan mereka sudah bicara. Para cerdik pandai itu sudah menjalankan tugas sejarahnya sebagai mercusuar hati nurani. Gerakan asal bukan Prabowo, asal bukan paslon nomor 2, ini sudah menjadi gerakan moral untuk menyelamatkan masa depan bangsa, masa depan anak cucu kita. Kita pastinya nggak mau mewariskan Indonesia yang syarat nepotisme, korupsi, dan kolusi. Kita pastinya nggak mau kepemimpinan negara kita dipenuhi dengan kemunafikan. Kita harus menghentikan kerusakan moral ini dan caranya adalah dengan tidak memilih paslon nomor 2 di Pilpres 2024 ini. Makanya Pilpres tahun 2024 menjadi demikian krusial. Ini bisa jadi momen bagi kita semua, bagi rakyat Indonesia, untuk bisa menghentikan kerusakan moral agar tidak semakin meluas. Tidak semakin parah. Ini demi masa depan Indonesia, negeri kita yang tercinta. Tentu kondisi sekarang ini menimbulkan keprihatinan. Keprihatinan yang sangat mendalam di hati para pemilih Presiden Jokowi di Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019. Di hati kita semua. Tapi Presiden Jokowi memang seorang manusia biasa yang tidak luput dari salah dan celah. Dia tidak luput dari godaan kekuasaan dan juga tidak luput dari salah perhitungan. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi
agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.